wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Fikriansyah. Saya dari kelompok 2, kelas 3A, jurusan Manajemen Pendidikan Islam. Di sini, saya akan menjelaskan materi yang berjudul Hakikat Bimbingan dan Konseling. Dalam hakikat bimbingan konseling, materi yang akan saya bahas ada 7, yaitu pengertian bimbingan konseling, tujuan bimbingan konseling, fungsi bimbingan konseling, prinsip bimbingan konseling, asas-asas bimbingan konseling, komponen-komponen layanan bimbingan konseling, dan bidang-bidang bimbingan konseling. Langsung saja pada materi yang pertama, yaitu pengertian bimbingan konseling. Bimbingan konseling berasal dari dua kata, yaitu bimbingan dan konseling, di mana bimbingan merupakan proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh orang yang ahli kepada seorang atau beberapa orang individu dalam hal memahami diri sendiri, menghubungkan pemahaman tentang dirinya sendiri dengan lingkungan, memilih, menentukan, dan menyusun rencana sesuai dengan konsep dirinya dan tuntutan lingkungan berdasarkan norma-norma yang berlaku. Sedangkan konseling merupakan upaya pemberian bantuan yang dilakukan oleh seorang konselor kepada anak didik agar dapat memahami dirinya sehingga sanggup mengarahkan diri dan bertindak dengan baik sesuai dengan perkembangan jiwanya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa bimbingan konseling merupakan upaya pemberian bantuan yang dilakukan oleh seorang konselor kepada anak didik agar dapat memahami dirinya sehingga sanggup mengarahkan diri dan bertindak dengan baik sesuai dengan perkembangan jiwanya. Kemudian yang kedua yaitu tujuan bimbingan dan konseling. Secara umum, tujuan bimbingan dan konseling adalah membantu individu dalam mencapai 1. Kebahagiaan hidup pribadi sebagai makhluk Tuhan. 2. Kehidupan yang produktif dan efektif dalam masyarakat. 3. Hidup bersama dengan individu-individu lain. 4. Harmoni antara cita-cita mereka dengan kemampuan yang dimilikinya. Dengan demikian, individu tersebut dapat menikmati kebahagiaan hidupnya dan dapat memberi sumbangan yang berarti kepada kehidupan masyarakat umumnya. Secara khusus, bimbingan dan konseling bertujuan membantu peserta didik agar memiliki kompetensi, mengembangkan potensi dirinya seoptimal mungkin, atau mewujudkan nilai-nilai yang terkandung dalam tugas-tugas perkembangan yang harus dikuasainya sebaik mungkin. Pengembangan potensi meliputi 3 tahapan, yaitu ada pemahaman dan kesadaran, sikap dan penerimaan, dan keterampilan atau tindakan melaksanakan tugas-tugas perkembangan. Selanjutnya kita masuk pada fungsi bimbingan dan konseling. Fungsi bimbingan konseling antara lain yang pertama yaitu fungsi pemahaman, yaitu pemahaman tentang klien, pemahaman tentang masalah klien, dan pemahaman tentang lingkungan yang lebih luas. Yang kedua fungsi pencegahan, yaitu fungsi yang berkaitan dengan upaya konselor untuk senantiasa mengantisipasi berbagai masalah yang mungkin terjadi dan berupaya untuk mencegahnya supaya tidak dialami oleh konseli. Yang ketiga fungsi pengentasan atau penyembuhan, yaitu upaya pemberian bantuan kepada klien yang telah mengalami masalah, baik menyangkut aspek pribadi, sosial, belajar, maupun karir. Yang keempat fungsi pemeliharaan dan pengembangan, yaitu memelihara segala sesuatu yang baik ada pada diri individu, baik hal itu merupakan pembawaan maupun hasil-hasil perkembangan yang telah dicapai selama ini. Selanjutnya yaitu prinsip bimbingan dan konseling. Prinsip-prinsip bimbingan konseling yaitu yang pertama, bimbingan adalah suatu proses yang membantu individu agar mereka dapat menyelesaikan masalah yang dihadapinya. Yang kedua, bimbingan hendaknya berfokus pada individu yang dibimbing. Yang ketiga, bimbingan harus luwes dengan identifikasi kebutuhan yang dirasakan oleh individu yang dibimbingnya. Yang keempat, bimbingan dan konseling diperuntukkan bagi semua konselor, yang berarti bahwa bimbingan ini baik yang bermasalah maupun yang tidak bermasalah. Dalam hal ini menggunakan pendekatan yang dalam bimbingan lebih bersifat preventif dan pengembangan diri pada penyembuhan. Yang kelima, bimbingan bukan hanya tugas atau tanggung jawab konselor, tetapi juga guru-guru dan kepala sekolah atau madrasah sesuai dengan tugas dan peran masing-masing. Selanjutnya kita masuk pada materi asas-asas bimbingan konseling.
Asas merupakan sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat. Pelaksanaan bimbingan dan konseling tentu mempunyai asas-asas yang dijadikan dasar untuk berpijak. Di antaranya ada 11, yaitu yang pertama, asas kerahasiaan adalah asas yang menekankan bahwa segala informasi berupa data klien atau siswa tidak boleh diketahui oleh orang lain. Yang kedua, asas kesukarelaan adalah asas yang menolak adanya unsur paksaan terhadap siswa atau klien dalam mengikuti layanan bimbingan dan konseling. Yang ketiga ada asas keterbukaan, adalah asas yang menginginkan adanya sifat keterbukaan dari siswa atau klien dalam memberikan keterangan dirinya maupun menerima informasi dari luar yang bermanfaat bagi perkembangan dirinya. Yang keempat, asas kegiatan adalah asas yang menginginkan siswa atau klien untuk aktif berpartisipasi dalam semua kegiatan bimbingan dan konseling. Yang kelima, asas kemandirian adalah asas yang menginginkan agar dengan adanya layanan bimbingan dan konseling dapat membuat siswa atau klien menjadi individu yang mandiri. Yang keenam, asas kekinian adalah asas yang mengharuskan problem yang dialami siswa merupakan problem yang terjadi sekarang. Untuk masa lalu ataupun masa depan dilihat sebagai dampak dan mempunyai keterkaitan dengan apa yang dilakukan siswa atau klien pada saat sekarang. Yang ketujuh, asas kedinamisan adalah asas menuntut segala kegiatan layanan, bimbingan, dan konseling terhadap siswa atau klien selalu maju atau tidak monoton. Yang kedelapan, asas keterpaduan adalah asas yang menuntut segala kegiatan layanan, bimbingan, dan konseling saling menunjang, harmonis, dan terpadu. Yang kesembilan ada asas kenormatifan, adalah asas yang menuntut segala kegiatan bimbingan dan konseling didasarkan pada norma-norma yang berlaku seperti norma agama, hukum, peraturan, adat istiadat, ilmu pengetahuan, dan kebiasaan-kebiasaan yang berlaku. Yang kesepuluh, asas keahlian adalah asas yang mengharuskan segala kegiatan bimbingan dan konseling berdasarkan kaidah-kaidah profesional. Yang ke-11, asas ahli tangan kasus adalah asas yang mengharuskan pihak yang tidak mampu untuk menangani permasalahan yang dialami oleh siswa atau klien untuk menyerahkannya kepada yang lebih ahli. Yang ke-12 ada asas tuturi handayani adalah asas yang menuntut agar semua layanan bimbingan dan konseling dapat memotivasi siswa atau klien untuk selangkah lebih maju ke depan. Kemudian materi selanjutnya yaitu komponen-komponen layanan bimbingan dan konseling. Komponen bimbingan konseling dalam Permendikbud nomor 111 tahun 2014 yaitu secara keseluruhan mencakup komponen program, bidang layanan, struktur dan program layanan, kegiatan dan alokasi waktu layanan. Komponen program meliputi layanan dasar, layanan peminatan dan perencanaan individual, layanan responsif dan dukungan sistem. Bidang layanan terdiri atas bidang layanan pribadi, sosial, belajar, dan karir. Struktur komponen layanan bimbingan konseling secara global dibagi menjadi 4 bagian. Di antaranya layanan dasar bimbingan, layanan responsif, layanan perencanaan individual, dan layanan dukungan sistem. Dan kita lanjut ke materi yang terakhir yaitu bidang-bidang dalam bimbingan dan konseling. Terdapat 6 bidang bimbingan konseling, yaitu yang pertama ada bidang pengembangan pribadi, bimbingan dan konseling yang ditujukan untuk membantu individu mengatasi kesulitan pemahaman terhadap dirinya sendiri dan membantu mengatasi kesulitan dalam menggali potensi diri yang dimiliki, juga membantu individu dalam mengembangkan dirinya dalam lingkungan sekitarnya. Yang kedua ada bimbingan pengembangan sosial, yaitu bimbingan yang berkaitan dengan bagaimana individu berhubungan dengan lingkungan di sekitarnya melalui hubungan sosial yang dihadapi individu, misalnya masalah pergaulan dengan teman sejenis maupun lawan jenis. Yang ketiga ada bidang pengembangan belajar. Bidang belajar mencakup permasalahan yang berkaitan dengan kesulitan belajar seseorang, misalnya tidak bisa berkonsentrasi saat belajar, tidak bisa mengatur waktu belajar, tidak tahu bagaimana belajar yang efektif, dan sebagainya. Yang keempat ada bidang pengembangan karir, berkaitan dengan pemahaman individu terhadap dunia kerja. Selain itu, perkembangan karir yang sesuai dengan kemampuan dirinya dan penyesuaian pekerjaan dengan keadaan dirinya. Yang kelima ada bidang pengembangan kehidupan berkeluarga,
bahwa bimbingan keluarga yang dimaksudkan untuk membantu individu dalam mencari, menetapkan, serta mengambil keputusan berkenaan dengan rencana perkawinan atau kehidupan keluarga yang sedang dijalaninya. Bidang pengembangan kehidupan beragama. Yang keenam, dimaksudkan untuk membantu individu dalam memantapkan diri berkaitan dengan perilaku keberagamaan menurut agama dan keyakinan yang dianutnya. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.